Kita kan sering banget ya dengar prediksi para ahli soal ekonomi, politik, atau tren pasar. Tapi, kenapa rasanya kok sering banget meleset? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng seni dan sains di balik prediksi yang akurat. Dan gimana caranya kita semua ternyata bisa jadi jauh lebih jago dalam hal ini. Kedengarannya kayak bercanda ya, tapi ini serius. Kutipan yang super provokatif ini adalah kesimpulan dari penelitian puluhan tahun oleh seorang profesor bernama Philip Tetlock. Dia nguji ribuan prediksi dari ratusan pakar dan nemuin fakta yang, jujur aja, bikin kaget. Prediksi mereka seringkali nggak lebih bagus dari tebakan acak. Temuan ini benar-benar mengguncang fondasi kepercayaan kita sama yang namanya pakar. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau para ahli yang kita andalkan aja sering banget salah, terus gimana dong kita? Entah itu dalam bisnis, karir, atau bahkan keputusan pribadi, bisa membuat pilihan yang lebih baik di tengah dunia yang serba nggak pasti ini? Oke, sebelum kita cari solusinya, kita harus paham dulu akar masalahnya. Dan lucunya, masalah di dunia peramalan modern ini ternyata mirip banget loh sama masalah yang pernah dihadapi dunia kedokteran ratusan tahun yang lalu. Coba deh kita lihat persamaannya. Dulu di abad ke-19, dokter itu super pede sama metode kayak pengeluaran darah. Padahal seringnya itu malah bahaya buat pasien. Nah, hari ini banyak peramal ahli juga punya tingkat kepercayaan diri setinggi langit, tapi akurasi metode mereka jarang banget diuji secara serius. Keduanya sama-sama beroperasi dengan keyakinan tinggi, tapi buktinya minim. Ketidakakuratan ini jelas bukan masalah sepele, apalagi buat komunitas intelijen Amerika Serikat yang taruhannya keamanan nasional. Karena frustrasi dengan prediksi yang nggak bisa dipegang, mereka akhirnya bikin sesuatu yang radikal banget. Mereka menggelar sebuah turnamen raksasa buat nyari tahu, sekali dan untuk selamanya, apakah beneran ada cara untuk meramal masa depan secara konsisten. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Di satu sisi, ada para analis intelijen profesional, lengkap dengan akses ke informasi rahasia negara. Di sisi lain, ada ribuan sukarelawan biasa, guru, pensiunan, ibu rumah tangga dalam sebuah tim bernama Good Judgment Project. Pertanyaannya berat-berat, apa Korea Utara bakal uji coba nuklir? Apa ada negara yang bakal keluar dari zona euro? Siapa yang bakal menang? Profesional atau orang-orang biasa ini? Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Setelah 2 tahun berjalan, tim sukarelawan dari Good Judgment Project ini ternyata 78% lebih akurat daripada analis intelijen profesional. Bayangin, 78%. Ini bukan selisih tipis, ini telak. Orang-orang biasa tanpa akses ke informasi rahasia secara konsisten ngalahin para ahli. Ini kan anomali yang luar biasa ya. Orang-orang biasa ini, yang kemudian dapat julukan super forecaster, membuktikan kalau ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada akses ke data rahasia. Jadi, apa sih rahasia mereka? Jawabannya ternyata bukan siapa mereka atau informasi apa yang mereka punya, tapi bagaimana cara mereka berpikir. Nah, perbedaan fundamental dalam cara berpikir ini bisa kita jelasin pakai sebuah analogi kuno yang keren banget, yang dipopulerkan oleh filsuf Isaiah Berlin, pertarungan antara si landak dan si rubah. Gampangnya gini, para ahli yang performanya jelek itu seringkali bertindak kayak landak. Mereka punya satu ide besar, satu teori andalan buat ngejelasin segalanya, dan mereka super pede sama teori itu. Nah, sebaliknya, para super forecaster itu kayak rubah. Mereka pragmatis, mereka ngambil ide dari banyak sumber yang beda-beda, selalu sadar kalau mereka bisa aja salah, dan nggak pernah terikat sama satu ideologi. Rubah nggak nyari kepastian, mereka nyari probabilitas. Dan yang bahaya ada paradoks di sini. Semakin terkenal seorang ahli tipe landak, ramalannya justru cenderung makin buruk, apalagi di bidangnya sendiri. Mereka dapat lebih banyak informasi, tapi informasi itu bukannya bikin mereka makin akurat, malah cuma bikin mereka makin yakin sama pendapatnya sendiri. Para rubah ini punya sesuatu yang disebut visi mata capung. Coba dibayangin mata majemuk capung yang terdiri dari ribuan lensa kecil. Mereka ngumpulin potongan-potongan informasi dari berbagai sudut pandang. Sejarah, ekonomi, psikologi, data statistik. Setiap potongan mungkin nggak sempurna, tapi pas digabungin, gambaran yang muncul jadi jauh lebih jernih dan akurat. Nah, ini bagian paling kerennya. Berpikir seperti rubah itu bukanlah bakat bawaan yang misterius. Ini adalah sebuah keahlian. Dan sama seperti keahlian lainnya, ini adalah seperangkat alat mental yang bisa Anda pelajari, latih, dan kuasai. Oke, sekarang kita coba tes kecil-kecilan ya. Sebuah pemukul sama bola, total harganya $1.10. Pemukulnya $1 lebih mahal dari bola. Berapa harga bolanya? Pikiran pertama Anda mungkin langsung jawab 10 sen kan?
Itu adalah contoh sempurna dari pemikiran cepat dan intuitif kita. Tapi coba dipikirin lagi. Bener nggak ya? Jawaban yang benar adalah 5 sen. Karena kalau bolanya 5 sen, pemukulnya jadi $1.05 dan totalnya pas $1.10. Kalau Anda tadi jawab 10 sen, tenang aja, itu normal kok. Itu adalah kerjaan sistem satu Anda, pikiran intuitif yang super cepat dan otomatis. Nah, super forecaster itu melatih sistem dua mereka, pikiran yang lebih lambat, analitis, dan butuh usaha buat ngecek ulang intuisi pertamanya. Kebiasaan buat berhenti sejenak dan berpikir kritis inilah yang jadi pembeda. Salah satu alat andalan mereka itu namanya Fermiizing, diambil dari nama fisikawan Enrico Fermi, yang jago banget memperkirakan hal-hal yang kelihatannya mustahil. Idenya sederhana, pecah pertanyaan besar yang rumit jadi beberapa pertanyaan kecil yang lebih gampang diperkirakan. Misalnya, daripada nebak buta jumlah penyetem piano di Chicago, Anda pecah jadi penduduknya berapa, rata-rata rumah tangga berapa persen yang punya piano, seberapa sering piano disetel, dan seterusnya. Tiba-tiba masalah yang mustahil jadi serangkaian tebakan yang masuk akal. Keterampilan kunci lainnya adalah keterbukaan pikiran yang aktif. Ini bukan cuma sekedar, oh, saya terbuka sama ide baru, ya beda. Ini artinya secara aktif dan sengaja memburu bukti yang justru bisa menyalahkan keyakinan Anda saat ini. Ini emang susah dan berlawanan banget sama intuisi kita, tapi ini krusial banget buat menjaga akurasi. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling penting. Mereka berpikir dalam angka probabilitas. Mereka nggak akan bilang sesuatu mungkin terjadi. Mereka akan bilang ada peluang 65%. Menggunakan angka memaksa kita jadi lebih presisi. Kayak ramalan cuaca aja, peluang hujan 70% itu bukan berarti hari ini pasti hujan, tapi itu adalah ukuran keyakinan yang bisa diukur. Ini tentang merangkul ketidakpastian secara cerdas, bukan malah menghindarinya. Jadi, setelah kita lihat semua alat ini, berpikir lambat, memecah masalah, keterbukaan pikiran, ada satu kesimpulan besar yang kuat banget. Dan ini adalah pesan yang paling memberdayakan dari semua penelitian ini. Menjadi peramal hebat, itu bukanlah bakat magis yang udah ditakdirkan. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Seberapa cepat? Di turnamen yang tadi kita bahas, sebuah tutorial pelatihan online selama 60 menit saja ternyata bisa meningkatkan akurasi peserta sebesar 10% selama setahun penuh. Bayangin, cuma 1 jam belajar bisa kasih dampak yang terukur dan tahan lama. Ini bukan sihir, ini adalah hasil dari latihan yang disengaja. Jadi gimana cara mulainya? Berikut 4 langkah praktis. Pertama, lakukan triase. Pilih pertanyaan yang cukup menantang tapi masih bisa dijawab, jangan buang waktu untuk yang mustahil. Kedua, latih Fermiizing setiap ada kesempatan. Ketiga, seimbangkan pandangan dari luar, data statistik umum, dengan pandangan dari dalam, yaitu detail spesifik dari kasusnya. Dan keempat, yang paling penting, rangkul keraguan. Perlakukan keyakinan Anda sebagai hipotesis, bukan sebagai fakta mati. Pada akhirnya, ini lebih dari sekedar jago-jagoan memprediksi berita utama. Ini adalah tentang mengubah cara kita berpikir tentang masa depan itu sendiri. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Keputusan krusial apa dalam hidup Anda, soal karir, investasi, atau mungkin hubungan yang akan Anda pikirkan kembali jika Anda melihat masa depan bukan sebagai takdir yang pasti, tetapi sebagai lautan probabilitas yang bisa Anda navigasi dengan jauh lebih baik.